Perkenalkan, kami dari kelompok 1 KPA. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan sedikit tentang mutual fund. Dan contoh yang kami ambil di sini adalah reksadana. Pengertian dari reksadana sendiri adalah wadah dan pola pengelolaan dana atau modal bagi sekelompok investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar modal. Dengan cara apa? Dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Dana ini kemudian dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan ke dalam portofolio investasi, seperti saham, obligasi, pasar uang, ataupun efek atau security lainnya. Terdapat beberapa unsur penting dalam pengertian reksadana, yaitu reksadana merupakan kumpulan dana dari para pemilik yang biasa disebut dengan investor, diinvestasikan pada efek yang dikenal dengan instrumen investasi. Reksadana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Reksadana tersebut merupakan instrumen jangka menengah dan panjang. Pada reksadana, manajemen investasi mengelola dana-dana yang ditempatkannya pada surat berharga dan merealisasikan keuntungan ataupun kerugian dan menerima dividen atau bunga yang dibukukannya ke dalam nilai aktiva bersih atau yang biasa disebut dengan NAB reksadana tersebut. Ada beberapa jenis-jenis reksadana sunting. Secara umum, reksadana terbagi atas beberapa jenis. Ada yang reksadana konvensional, ada yang reksadana terstruktur, ada yang reksadana ETF atau Exchange Traded Fund yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, dan reksadana real estate, serta reksadana syariah. Dari berbagai jenis reksadana di atas, kita akan kembali menjadi ada beberapa bagian. Yang pertama, reksadana konvensional sunting itu dibagi ada pertama, reksadana saham. Reksadana saham adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek bersifat ekuitas atau saham. Efek saham umumnya memberikan potensi hasil yang lebih tinggi berupa capital gain melalui pertumbuhan harga-harga saham dan dividen. Reksadana saham memberikan potensi pertumbuhan nilai investasi yang paling besar, demikian juga dengan resikonya. Yang kedua ada reksadana pendapatan tetap. Adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek bersifat utang. Pertumbuhan nilai investasi dan risiko investasi dari reksadana jenis ini lebih rendah daripada reksadana campuran atau saham. Dinamakan sebagai pendapatan tetap karena efek utang atau obligasi dalam portofolio reksadana ini akan memberikan nilai bunga atau kupon atau imbal hasil yang pastinya secara rutin, misalkan sebulan atau 3 bulan sekali. Selanjutnya, reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang adalah reksadana yang melakukan investasi 80% sampai 100% pada efek pasar uang, yaitu efek hutang yang berjangka kurang dari 1 tahun, seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, dan obligasi yang jatuh tempo di bawah 1 tahun. Reksadana pasar uang merupakan reksadana dengan resiko terendah yang memberikan return pertumbuhan terbatas. Reksadana ini tidak mengenakan biaya pembelian dan penjualan kembali dan menawarkan potensi tingkat pengembalian yang lebih tinggi daripada membuka rekening tabungan. Selanjutnya, yang keempat adalah reksadana campuran. Reksadana campuran adalah reksadana yang melakukan investasi dalam efek ekuitas dan efek utang yang perbandingannya tidak termasuk dalam kategori reksadana pendapatan tetap dan reksadana saham. Reksadana ini memiliki kebebasan untuk mengatur komposisi asetnya, baik saham, obligasi, maupun instrumen pasar uang. Imbal hasil dan resiko pada reksadana campuran relatif lebih tinggi dibandingkan dengan reksadana obligasi. Potensi hasil dan resiko reksadana campuran secara teoritis dapat lebih besar dari reksadana pendapatan tetap, namun lebih kecil dari reksadana saham. Nah, tadi kan yang pertama sudah dijelaskan bahwa ada yang namanya reksadana konvensional. Selanjutnya ada reksadana terstruktur. Reksadana terstruktur ini dibagi menjadi yang pertama, reksadana terproteksi. Adalah reksadana yang memberikan jaminan kepada para investor bahwa dana yang diinvestasikan pada produk reksadana terproteksi diharapkan sekurang-kurangnya tetap sama dengan jumlah investasi awal. Alokasi dana pada reksadana terproteksi ini diwajibkan pada efek utang dan obligasi. Bagi investor, reksadana terproteksi tidak dapat melakukan
redemption atau penebusan atas unit penyertaan sebelum jatuh tempo. Yang kedua adalah reksadana penjamin. Ini adalah reksadana yang memberikan jaminan atas nilai investasi awal pada saat jatuh tempo. Namun penjaminan bukan dilakukan oleh manajer investasi, tetapi melalui penjamin oleh pihak ketiga seperti asuransi. Alokasi dana untuk reksadana penjamin ini adalah pada efek utang. Selanjutnya ada reksadana indeks, adalah jenis reksadana yang dijalankan untuk memperoleh hasil keuntungan investasi yang mirip dengan indeks acuan, baik itu obligasi maupun indeks saham. Sebagai contohnya adalah indeks acuan pada saham LQ 45 dan Kompas 100. Investasi yang dihasilkan akan mirip dengan indeks acuan. Reksadana yang sebagian besar dari indeks tertentu dan dikelola secara pasif, artinya tidak melakukan jual beli di bursa, kecuali ada subscription baru dan redemption oleh reksadana indeks. Biasanya keuntungan dan kerugian sejalan dengan indeks tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah reksadana exchange trade fund atau yang disingkat dengan ETF. Ini adalah suatu bentuk reksadana di mana aset portofolionya didasarkan pada suatu indeks tertentu, misalkan seperti JII, lalu LQ45, indeks Standard & Poor's 500, dan lain sebagainya. Kemudian unit penyertaannya dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan jasa broker, seperti halnya saham yang diperdagangkan di Bursa Efek. Selanjutnya, kelebihan dari mutual fund, dana investasi yang dikelola oleh manajer investor profesional, sehingga investor tidak perlu repot-repot mengelola investasi sendiri. Lalu adanya likuiditas tinggi, yaitu investasi dapat dicairkan atau dijual kapan saja dengan menggunakan harga NAB yang berlaku saat penjualan. Banyak pilihan produk sesuai dengan profil risiko dan tunjangan keuangan. Yang keempat, ada investasi reksadana dapat dibeli dengan modal yang sedikit. Yang terakhir adalah diversifikasi, yaitu mengurangi resiko kerugian pada saat berinvestasi. Nah, ada pula resiko investasi di reksadana. Yang pertama, resiko berkurangnya nilai investasi yang dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek seperti saham, obligasi, serta surat berharga lainnya yang masuk dalam portofolio reksadana tersebut. Selanjutnya adalah resiko likuiditas, yaitu terlambatnya dibayarnya perintah penjualan. Selanjutnya adalah resiko umum pasar modal seperti perubahan kondisi ekonomi dan politik. Dan yang terakhir adalah resiko bangkrutnya saham dan obligasi yang menjadi portofolio reksadana tersebut. Dan berarti bisa kita simpulkan di sini sebenarnya dari reksadana sendiri itu kita ada kelebihan dan kekurangan. Tetapi bagi kalian, bagi para pemula untuk memulai investasi dan juga mungkin belum memahami tentang trading, saham dan lain sebagainya, bisa mulai dari sekarang berinvestasi di reksadana, karena dari investasi di reksadana sendiri itu akan diatur oleh para manajer investasi, sehingga kita tidak perlu bingung-bingung untuk mentrading dan lain-lain. Dan dibalik itu, sambil kita berinvestasi, kita bisa memperbanyak keuangan kita juga, kita bisa sambil belajar untuk belajar trading, sehingga pada akhirnya uang yang kita tanamkan untuk investasi akan bertambah banyak, dan kedepannya uang tersebut bisa kita gunakan untuk masa depan kita. Sekian pemaparan tentang mutual fund, yaitu reksadana dari kelompok 1 KPA. Sekian dan terima kasih.